Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya. Untuk kali ini kita bakal nerusin materi yang kemarin. Kemarin kan kita sampai ke uh, pemangkatan bilangan bulat positif dan negatif. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah tentang operasi hitung campuran bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Let's go. Pertama, pada operasi bilangan bulat ini, operasi hitung campuran ini, yang perlu kamu perhatikan pertama-tama adalah ada beberapa aturannya. Yang perlu kamu perhatikan itu adalah yang pertama, apabila ada tanda kurung, yang kamu kerjakan harus yang ada di dalam tanda kurungnya dulu. Jadi kalaupun di situ ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan, terus yang ada tanda kurungnya dulu, baik itu perkalian dan yang lain-lain, kamu kerjakan terlebih dahulu. Itu syarat yang pertama. Kedua, kamu mengerjakannya dari kiri ke kanan, jangan dari kanan ke kiri. Emang bahasa Arab dari kanan ke kiri, ya harus dari kiri ke kanan. Karena ini kita hitung-hitung aja dari kiri ke dulu baru ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Kemudian aturan yang ketiga itu adalah perkalian dan pembagian. Jadi kalau misalnya ada perkalian dulu baru pembagian dulu, tergantung yang mana yang di sebelah kirinya. Kalau yang di sebelah kirinya perkalian dulu, berarti perkalian kamu kerjakan, baru setelah itu pembagian. Atau kalau misalkan di sebelah kirinya itu pembagian dulu, terus setelah itu perkalian, kamu kerjakan di pembagian dulu baru perkalian. Pokoknya dari kiri ke kanan aja, jangan dari kanan ke kiri, jangan terbalik. Terus kemudian ada lagi apabila ada penjumlahan atau pengurangan, sama penjumlahan duluan atau pengurangan duluan yang dikerjakan. Pokoknya yang sebelah kiri dulu. Kalau sebelah kirinya penjumlahan ya penjumlahan. Kalau sebelah kirinya pengurangan ya pengurangan. Pokoknya dari kiri ke kanan itu sih intinya sama yang tadi. Yang kalau ada tanda kurung, kamu harus kerjakan tanda kurung terlebih dahulu. Oke. Contoh misalkan. Nih ya, kamu bisa lihat pertama, pengerjaan yang hanya melibatkan satu operasi. Satu operasi maksudnya apa? Satu operasi itu misalkan operasinya tanda tambah, penjumlahan. Penjumlahan semuanya, nggak ada perkalian, nggak ada pembagian, nggak ada pengurangan. Jadi penjumlahan semuanya itu disebut dengan satu operasi. Contohnya, bisa kamu lihat, 20 dikurang 8 dikurang 5. Nah ini kan semuanya dikurang. Berarti dia satu operasi. Ya, satu operasi itu dikurang. Jadi dari kiri dulu ke kanan. Pertama 20 dikurang 8 dulu. Hasilnya 20. Hasilnya 20. Kemudian setelah itu hasilnya dikurang 5. Nah 20 dikurang 8 sama dengan 12. 12 dikurang 5 sama dengan 7. Nah kemudian satu lagi. Misalkan 8 dikali 3 dikali 2. Kan ini sama-sama perkalian. Berarti dia terhitung satu operasi. Yaitu operasi perkalian. 8 dikali 3. 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, 24 dikali 2 sama dengan 48. Jadi gitu, dari kiri ke kanan. Jangan dari, misalnya gini, Bu boleh nggak 8 diambil 5 dulu? Nggak boleh. Karena itu menyalahi aturan. Aturannya tadi sudah ditentukan dari kiri ke kanan. Jadi harus dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Atau dari tengah-tengah ke depan dulu baru ke belakang. Nggak bisa gitu. Jadi harus mengikuti aturan dari kiri ke kanan. Oke ya. Nah, itu untuk pengerjaan yang melibatkan satu operasi. Bagaimana untuk yang dua operasi? Yang pertama contohnya, 8 dikurang 3 ditambah 4. Nah, kan ini ada pengurangan, ada penjumlahan. Berarti dia mengandung dua operasi, yaitu operasi pengurangan dan operasi penjumlahan. Pertama, mana yang dikerjakan? Yang di sebelah kiri dulu. Yang dikurang dulu. 8 dikurang 3 sama dengan 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Boleh nggak? Misalkan, Bu, saya mau ngerjain yang 3 ditambah 4 dulu. Nggak boleh. Dilarang. Jadi harus berurutan dari depan ke belakang. Contoh lagi, misalkan 8 dibagi 2 dikali 3. Ada pembagian dan ada perkalian. Mana dulu yang dikerjain? Yang pembagian terlebih dahulu. Karena yang di depan adalah operasi pembagian. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke. Setelahnya hasilnya setelah dibagi dikali dengan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Gitu, gampang ya.
Kemudian, ini untuk yang 2 operasi. Sekarang, untuk pengerjaan yang melibatkan lebih dari 2 operasi, berarti kan lebih bisa 3 operasi, 4 operasi, dan paling banyak 4 sih ya, kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, paling banyak 4. Nah, bagaimana caranya? Sama, dari depan ke belakang. Contoh misalkan, 8 ditambah 10 dibagi 2. Nah, kalau ini masih 2 operasi ya. Pertama, nah di sini ada penjumlahan, ada pembagian. Mana dulu yang kita kerjakan? Nah, kalau ini tidak berlaku dari kiri ke kanan. Kamu lihat tanda operasinya. Penjumlahan dengan pembagian itu standarnya atau apa ya, levelnya itu lebih tinggi pembagian. Jadi pembagian itu berada di kasta di atasnya penjumlahan. Jadi yang kamu kerjakan adalah yang levelnya lebih tinggi terlebih dahulu. 8 ditambah 10 dibagi 2. Berarti yang dibagi dulu yang kamu kerjakan, yaitu 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, 8-nya baru kamu jumlahkan dengan 5. Berarti 8 ditambah 5 sama dengan 13. Oke, selanjutnya contohnya ada 15 ditambah 56 dibagi 8 dikali 2 dibagi 4. Nah, ini ada berapa operasi nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 operasi, yaitu operasi penjumlahan, operasi pembagian, operasi perkalian, dan operasi pengurangan. Mana dulu yang kita kerjakan tadi? Yang seperti saya bilang, kasta pembagian dan perkalian itu berada di level yang sama. Sementara penjumlahan berada di level yang sama dengan pengurangan. Jadi antara perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan, level yang paling tinggi adalah pembagian dan perkalian. Jadi mana dulu yang kita kerjakan? Nah, kita lihat di sini. 15 ditambah 56, berarti kan dia ditambah. 56 dibagi 8 itu dibagi, 8 dikali 2 itu dikali, 2 dikurang 4 itu dikurang. Berarti yang kamu kerjakan adalah yang pembagian terlebih dahulu. Kenapa? Karena tanda pembagian lebih dulu dari operasi perkaliannya. Kalau pada soal ya, pembagian di sini lebih dulu dari perkaliannya. Jadi yang kamu kerjakan terlebih dahulu adalah yang pembagiannya. Berarti 15 ditambah 56 dibagi 8. 56 dibagi 8 sama dengan 7. Kemudian berarti 15 ditambah 7 dikali 2 dikurang 4. Nah, sekarang ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan. Mana yang lebih dulu kita kerjakan? Betul banget. Yang kita kerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu. Sekarang 15 ditambah 7 dikali 2 dikurang 4. Berarti yang dikerjakan adalah perkalian dulu. Berarti 7 dikali 2. 15 ditambah 7 dikali 2 sama dengan 14. Berarti 15 ditambah 14 dikurang 4 sama dengan 15 ditambah 14 dikurang 4. Itu ada penjumlahan dan pengurangan. Karena dia memiliki level yang sama antara penjumlahan dan pengurangan, kamu kerjakan dari kiri ke kanan. Nah, tadi kalau dia satu level, kaidah yang dari kiri ke kanan itu dipakai, baru berlaku. Oke ya. Kemudian 15 ditambah 14 dikurang 4. 15 ditambah 14 sama dengan 29. 29 dikurang 4 sama dengan 25. Oke, itu untuk yang lebih dari 2 operasi. Bisa 3, bisa 4. Maksimal 4 operasi. Karena operasi hitung itu hanya 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana kalau yang ada tanda kurung? Nah, kalau tanda kurung, berarti tadi saya bilang, kerjakan yang ada tanda kurung terlebih dahulu. Walaupun misalnya nih, Bu, kan yang di tanda kurungnya itu penjumlahan atau pengurangan. Sementara yang enggak dikurung itu perkalian atau pembagian. Kan tadi katanya perkalian sama pembagian lebih tinggi levelnya dibanding penjumlahan dan pengurangan. Betul banget. Tapi kita pakai kaidah yang tadi awal. Kerjakan yang ada di yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Baik itu penjumlahan atau pengurangan. Karena dia yang lebih penting. Oke, contohnya 8 dikurang 5 dikurang 3. Nah, yang ada tanda kurungnya yaitu 5 dikurang 3. Kalau ini sih masih mudah ya levelnya karena dia merupakan satu operasi bilangan bulat yaitu pengurangan. Jadi kamu
kerjakan yang ada di dalam kurung dulu. Yang di dalam kurung yaitu angka 5 dan 3. Berarti 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Ya udah deh, langsung diambil sama 8 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 6. Oke. Contoh selanjutnya. Oke, banyak nih. 4 dikali 2 ditambah 3 itu berada di dalam kurung dibagi 10. Enggak deh, enggak banyak. 4 dikali 2 ditambah 3, 2 tambah 3 ya di dalam kurung ya. Nah, berarti otomatis 2 ditambah 3 yang kamu kerjakan terlebih dahulu. Berapa 2 ditambah 3? 2 ditambah 3 sama dengan 5, betul banget. 4 dikali 5 dibagi 10. Nah, sekarang ada perkalian, ada pembagian. Mana dulu yang kita kerjakan? Ya, yang perkalian terlebih dahulu. Kenapa? Karena balik lagi ke peraturan yang pertama tadi. Dia harus dari kiri ke kanan. Yang kiri kebetulan perkalian. Berarti perkalian dulu yang kamu kerjakan. Berarti berapa tuh tadi? 4 dikali 5 ya, 2 ditambah 3 kan sama dengan 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, 20 dibagi 10 sama dengan 2. Betul banget. Paham ya? Mudah banget kok. Ini gampang banget kalau kamu fokus, terus mengikuti kaidah-kaidah aturan perhitungan operasi campuran. Itu pasti kamu langsung bisa. Gampang banget soalnya. Kita lanjut. Nah, sekarang gimana cara menaksir hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat? Cie, ditaksir-taksir. Bilangan bulat juga bisa naksir loh. Bukan kamu aja. Oke. Nah, kalau kamu lihat nih ya, dalam kehidupan sehari-hari nih, kita kan pernah melakukan penaksiran atau prediksi atau perkiraan sesuatu gitu. Kayak misalnya nih, kira-kira dia naksir gue enggak ya? Enggak deh, bercanda sayang. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah melakukan penaksiran atau perkiraan atau ya kira-kira gitu. Dalam melakukan sesuatu, contohnya kamu jajan permen. Permen berapa duit ya sekarang harganya? Kira-kira kalau 1.000 dapat berapa ya? Nah, itu kira-kira, nah itu penaksiran namanya. Atau saya punya uang 5.000 nih. Kira-kira dapat beras liter nggak ya? Ya enggak lah, beras aja harganya lebih dari 5.000. Nggak dapat, say. Atau kira-kira saya mau jajan ciki yang ada hadiahnya robot-robotan. Ya kali ciki robot-robotan. Saya mau jajan ciki. Uangnya cuma 5.000, dapat berapa ya cikinya? Atau misalkan harga cikinya 1.000. Kalau saya beli 5, jadi berapa tuh? Gitu kan? Kan kita pernah menaksir-naksir, pernah memperkirakan. Nah, gimana caranya? Ini juga berlaku sama operasi penaksiran dalam operasi hitung bilangan bulat. Oke, misal, udah tadi misalnya ya. Contoh misalnya, Rita ingin membeli 19 buah sabun. Jika harga sabun per buah 1.450, kamu bayangin 50 perak masih ada nggak sekarang? Zaman sekarang udah nggak ada, kecuali zaman ibu kamu kecil, zaman nenek kamu masih remaja, itu banyak. 50 perak itu bertaburan di mana-mana, berserakan di mana-mana. Berapa kira-kira uang yang harus Rita bawa? Nah, si Rita mesti bawa berapa duit nih, biar cukup untuk membeli 19 buah sabun ini. Pertama, kita cari angka terdekat. Pertama, 1.450 rupiah itu mendekati angka 1.500 kan. Terus 19 itu mendekati 20. Jadi 1.450 mendekati 1.500. Terus 19 buah mendekati 20. Nah, jadi si Rita harus bawa uang kira-kira biar cukup untuk membeli 19 buah sabun ini adalah kita pakai yang angka terdekatnya tadi. 1.450 untuk 20 buah sabun. 1.500 untuk 20 buah sabun. Berarti tinggal kamu kaliin 20 dikali 1.500 sama dengan dihitung-hitung 30 ribuan. Nah, berarti dia paling enggak harus membawa uang sebesar 30 ribu biar cukup untuk membeli 19 buah sabun. Nah, di situ gunanya penaksiran atau prediksi dalam operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita sih. Kalau kamu secara nggak sadar, kamu dalam kehidupan sehari-hari itu mengaplikasikan ilmu matematika di situ.
Kamu jajan, beli ciki, beli es, semuanya itu pakai hitung-hitungan matematika. Coba kalau nggak pakai hitung-hitungan matematika, untung ruginya kita nggak tahu. Jadi harus ada perhitungannya. Kayak sekarang kalau kita bandingkan dengan hasil sebenarnya dari harga dari 19 buah sabun itu dikali dengan 1450 itu hasilnya sama dengan 27.550. Nah, jadi si Rita nggak kekurangan bawa uang sebesar 30.000, masih ada kembaliannya. Gitu ceritanya kira-kira. Sampai sini paham ya? Saya harap kalian semuanya paham, nggak usah banyak-banyak materinya, cukup pahami ini dulu, nanti ke belakangnya baru kita tinggal nerusin lagi. Pokoknya kalau yang sebelum-sebelumnya materi yang sebelum-sebelumnya kamu udah paham, pasti ke belakangnya lebih paham. Kalau misalkan ada yang belum paham, kamu bisa WA saya, mau nanya Bu, mau nanya caranya gini bener nggak, caranya gitu nggak, betul apa salah gitu, kamu boleh nanya ke saya. Ya nggak, WA pribadi, jangan di grup sekolah, oke ya. Untuk sampai sini, materinya nanti setelah ini akan saya kasih tugas. Ini tugasnya, kamu buka buku kalian ya, buku siswa halaman 24 latihan 1.9 nomor 1 aja bagian A B C D E F G H. Kan itu kalau nggak salah ada lebih dari satu soal, kamu kerjakan yang nomor 1 aja ya. Kemudian yang kedua, masih sama bukunya, cuman halaman 25 latihan 1.10 yang dikerjakan semuanya, nomor 1 dan nomor 2. Hasilnya kamu tulis pakai cara ya, harus kayak kalau matematika harus menggunakan cara, mau caranya bagaimanapun yang penting pakai cara. Kerjakan, kamu tulis di buku tulis, baru setelah itu kirim via WA ke saya. Terima kasih semuanya, selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap fokus belajarnya. Assalamualaikum.